Kalau kuasa Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Hadirin
sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Di hari mulia ini, hari Jumat, kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan, melangkahkan kaki kita dari rumah atau dari tempat pekerjaan dan usaha kita ke masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir pada Jumat kali ini beserta keluarga kita di rumah mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat untuk pribadi khatib juga kita semua yang hadir. Mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan imtisalu awamirihi wajtinabu nawahi. Kita berusaha setiap harinya, setiap ahadnya, setiap bulannya mengkoreksi dan mengevaluasi diri kita. Sudah sejauh mana kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala macam yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termaktub sebagai umat yang mendapatkan syafaatul uzma, dan juga kita akan termasuk sebagai golongan orang-orang yang muttaqin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Setelah kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ketika Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, lalu berkumpullah para sahabat di masjid untuk memilih calon khalifah penerus daripada Abu Bakar As-Siddiq. Maka hadirin, terpilihlah khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab terpilih menjadi khalifah kedua setelah dipilih oleh semua sahabat di masjid. Lalu apa yang terjadi? Sahabat-sahabat yang sudah memilih pulang ke rumah masing-masing. Tapi semakin malam Umar masih bertahan di masjid. Sampai istrinya mencari dan bertanya kepada tetangganya, apakah pemilihan khalifah sudah selesai? Sudah. Siapa yang menang? Suami ibu, Khalifah Umar. Lalu mana suami saya? Masih di masjid. Lalu istrinya pun menghampiri suaminya Umar bin Khattab ke masjid, dan ternyata dilihat Umar sendirian di masjid sedang meneteskan air mata, sedang menangis di dalam masjid, sedang sendirian di dalam masjid dihampiri oleh istrinya. Wahai suamiku, aku dengar pemilihan khalifah sudah selesai dan kamu ternyata terpilih menjadi pemimpin yang baru, menjadi khalifah yang baru. Kenapa kamu belum pulang? Kenapa kamu sendirian di masjid dan menangis? Hadirin yang dirahmati Allah, ada beberapa alasan kenapa Umar bin Khattab menangis ketika menjadi khalifah, ketika terpilih menjadi pemimpin. Dan mudah-mudahan ini yang akan dilakukan oleh para pemimpin kita nanti yang terpilih dalam pilkada nanti 27 November. Hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama, Khalifah Umar bin Khattab menangis karena dia tahu ketika dia menjadi khalifah nanti, dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa dan siapa yang kalian pimpin.
Hadirin yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran Allah mengingatkan kepada kita ketika kita berminat untuk maju menjadi apapun, menjadi dewan kah, menjadi RT kah, menjadi RW kah, lurah, camat, wali kota, bahkan sampai presiden, silahkan. Itu ada kebaikan di dalamnya. Tapi ingat, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia yang bernapas pasti mati. Tapi bukan itu yang kita masalahkan. Yang kita masalahkan ayat selanjutnya, wa nablukum, dan aku uji kalian, kata Allah, sebelum kalian mati, bisyarri wal khairi fitnah, dengan kebaikan, dengan keburukan dan kebaikan, itu semua adalah fitnah, ujian dariku, kata Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita maju untuk menjadi salah satu calon pemimpin lalu tidak terpilih, maka yang ada kecewa, marah, sedih. Semua yang sudah kita keluarkan kita anggap sebagai perjudian. Habis harta kita, habis waktu dan tenaga kita. Padahal ini ujian yang sangat ringan. Ini ujian yang sangat sebentar. Ketika dia kalah, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dia sedih. Tapi setelah itu dia bisa menjalani kehidupan dengan sebagaimana mestinya kembali. Tapi ketika dia menjadi pemimpin, terpilih menjadi pemimpin, maka detik itu dia sudah terpilih, sudah termaktub, sudah diumumkan menjadi pemimpin, maka saat itu pula 2 malaikat akan mengikuti dia. Selama 5 tahun dia menjabat, malaikat ini akan mencatat apakah dia melakukan yang dia canangkan, apa dia mengerjakan visi misi yang dia cetuskan kepada masyarakat, atau dia hanya untuk kepentingan dan kesenangan pribadi dia, hanya untuk mengambil untung karena sudah banyak yang keluar. Maka hadirin yang dirahmati Allah, ini tidak dicontohkan oleh Khalifah Umar. Khalifah Umar mencontohkan ketika jadi pemimpin dia menangis karena dia khawatir dimintai pertanggungjawaban nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja 1 orang rakyatku, kata Umar, bersedih menderita, maka saya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita khususnya di Depok, 1.300.000 pemilih, 1.300.000 warga Depok yang nantinya akan memilih pemimpin kita. Nanti pemimpin yang jadi, siapapun yang jadi, maka dia akan mempertanggungjawabkan 1.300.000 warga Depok yang telah dipimpinnya. Hadirin yang dirahmati Allah, berat. Yang ada apa? Ketika menang bikin syukuran, ketika menang sukacita, pesta pora, bikin kegiatan yang jauh dari Allah, jauh dari mengingat Allah. Coba contoh Umar ketika dia terpilih menjadi pemimpin, dia nggak mau pulang, takut di masjid, dia menangis, takut dia tidak bisa memegang amanah dari Allah sebagai pemimpin. Makanya terkenal Umar kalau malam suka datang ke warga dengan dia menyamar menjadi warga biasa. Ada satu keluarga, seorang janda, anak banyak, dia tidak punya makanan, menghardik pemimpin si janda ini, padahal yang dia hardik adalah Umar yang ada di depannya. Tapi Umar tidak marah, dia buru-buru mengambil gandum dari gudang untuk si ibu ini, tanpa dia memberitahu bahwasanya yang mengangkat gandum dari gudang adalah pemimpin yang dia hardik dan dia hina. Umar terkenal sangar, bahkan iblis pun takut ketika berhadapan dengan Umar. Tapi ketika Umar menjadi pemimpin, dia sangat takut kepada rakyatnya, takut kepada warganya, karena ada tanggung jawab sebagai seorang pemimpin yang akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Umar
takut tanggung jawabnya kepada Allah. Yang kedua, kenapa Umar menangis? Karena Umar tahu ketika jadi pemimpin, Umar akan jauh dari keluarganya. Waktu Umar akan lebih sedikit untuk anak dan istrinya. Pernahkah kita tengok pemimpin-pemimpin kita? Dari kelas RT, RW, lurah, apalagi presiden. Jarang ketemu dengan anak dan istri. Maka seorang pemimpin banyak yang berhasil di tempat dia memimpin, tapi kadangkala dia gagal untuk memimpin keluarganya. Banyak para pemimpin yang sukses di tempat dia berkarir, tapi dia mengorbankan keutuhan rumah tangganya. Hadirin yang dirahmati Allah, Al-Quran mengingatkan, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Api neraka artinya dari dosa. Api neraka artinya dari kemaksiatan. Api neraka artinya dari keburukan. Maka seorang orang tua, seorang bapak, seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya. Ketika dia bisa sukses memimpin warga, memimpin umat, dia harus bisa menyeimbangkan waktunya untuk memimpin keluarganya. Tapi nyatanya waktu dia akan habis untuk memimpin warga yang terpilih ketika memilih dalam pemilihan nanti. Hadirin yang dirahmati Allah, berat menjadi pemimpin. Jangan sampai kita sukses di karir kita, tapi kita gagal dalam rumah tangga kita. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa Umar menangis ketika dia menjadi pemimpin? Yaitu karena dia takut ketika kepemimpinan sebelumnya sudah bagus, ketika kepemimpinan sebelumnya sudah bersatu kuat, Islam sudah hebat dengan kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Rasulullah SAW meninggal, Umar khawatir umat Islam malah makin terpecah. Umat Islam malah makin jauh dari Islamnya. Ini yang ditakutkan oleh Umar bin Khattab. Hadirin yang dirahmati Allah, pilkada hanya 5 tahun sekali. Maka ketika kita sama dengan sahabat kita saat ini, satu pemilih, satu gagasan, satu visi dan misi, memilih calon wali kota, maka bisa jadi 5 tahun ke depan kita dengan lawan kita satu visi dan misi untuk memilih calon wali kota lainnya. Maka setiap 5 tahun pasti akan berbeda. Setiap 5 tahun akan ada perubahan pemimpin. Tapi yang namanya keutuhan kita, wabil khusus sebagai umat Islam, tidak akan pernah terpisah. Al-Quran mengingatkan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatulah kita bihablillah, dengan kecintaan kita kepada Allah, dengan dasarnya cinta kita kepada Allah. Wabil khusus seorang muslim, seorang mukmin, jangan sampai berpecah belah hanya karena perbedaan calon pemimpin yang kita pimpin. Kita boleh mendukung pilihan kita, tapi jangan pernah kita menghardik, kita mencaci, kita memaki calon pemimpin yang lain. Umar bin Khattab khawatir ketika dia nanti memimpin umatnya, maka kepemimpinannya lebih buruk dari kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Tidak pernah Umar menjelek-jelekan Abu Bakar As-Siddiq. Tidak pernah Umar mengatakan kepemimpinan yang lebih baik daripada kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Ini yang dicontohkan oleh sahabat. Ketika sahabat meninggal dunia lalu dilanjutkan, maka dia mendoakan pemimpin sebelumnya. Dia menghormati, menghargai pemimpin sebelumnya, tidak mencaci maki, tidak menghardik. Inilah Islam.
Jangan kita berpecah belah. Wala tafarraqu. Jangan karena keinginan ambisi. Setiap kita pasti punya hawa. Nabi Adam diciptakan oleh Allah di surga dengan segala macam yang ada di dalamnya. Tapi Nabi Adam alaihissalam selalu merenung, selalu terlihat sedih. Ternyata Nabi Adam butuh seorang hawa, seorang pendamping, seorang rasa. Karena Adam artinya kosong. Ketika ada hawa, maka ada rasa di dalamnya. Tapi kalau hawa sudah disertai dengan nafsu menjadi hawa nafsu, maka ini yang akan membuat kita tergelincir dalam kemaksiatan. Kita lapar, punya hawa, kita pengen makan, maka kita makanlah dengan apa yang ada. Tapi kalau makan kita disertai hawanya dengan nafsu, maka segala macam kita beli, belum tentu kita makan. Hadirin yang dirahmati Allah, pilkada tinggal berapa hari lagi. Pesan khotib buat kita semua. Pertama, kita minta doa kepada Allah agar kita diberikan pemimpin yang amanah, yang adil, yang bisa mesejahterakan rakyat, yang bisa peduli dengan rakyat, yang memang diridhoi oleh Allah, punya hati yang tulus untuk kemaslahatan umat. Yang kedua, kita minta kepada Allah punya pemimpin yang takut dengan Allah. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan ikutilah pemimpin yang pemimpin itu juga taat kepada Allah dan Rasul. Dan pesan yang ketiga, yang terakhir, kita minta kepada Allah agar calon pemimpin kita tidak memecah belah umat, tapi yang ada semakin menguatkan umat. Siapapun nanti yang terpilih, ayo rangkul. Walaupun dia tidak memilih pemimpin yang menang, maka pemimpin itu merangkul semua warga yang dipilihnya atau yang tidak memilihnya. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan di Jumat kali ini doa kita terkabul, doa kita diijabah oleh Allah. Kita punya pemimpin yang bisa memberikan kota Depok wabil khusus menjadi kota yang lebih baik dari sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ya ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Hamil istri. Kalau kuasa Allah Alhamdulillah ba'da Jumatan di Masjid Nurul Khairat beserta para DKM dan para simpatisan. Alhamdulillah sudah kita bagi minyak Al-Hikmah. Kasih lihat dong Pak Nadi. Nah ini tim utama nih beliau dengan ketua DKM. Nah ini ya udah ngopi, kita ngopi dulu tuh. Bismillah, mudah-mudahan berkah, lancar dan mendapatkan pemimpin yang amanah. Amin. Jangan lupa mampir ke Masjid Nurul Khairat kalau udah menang. Amin ya Allah ya Rabbi. Ditunggu tuh ya. Jadi insya Allah pengajian Ahad subuh nanti yang buka wali kota terbaru ya. Amin. Bismillah, Bismillah. Ya, ini Pak Eko, Pak D Eko. Ini Ustadz Adi lagi terapi Pak Hairul. Nah, insya Allah berkat kekuatan minyak Al-Hikmah, Pak Hairul bisa segera pulih dari segala penyakit-penyakit yang dirasa. Sesarin Ana baru kelar terapi Bapak Khairul. Ini di mana? Perumahan mana Pak ini? Arkadia. Bukan Arkadia, perumahan apa? Depen, perumahan Depen ya. Ini dengan owner Ranu Presto, Bang Herman. Jadi sebentar lagi bisa di sini Ana meluncur ke Masjid Al Mukmin. Ini doain Pak Hairul biar sehat, biar kembali lagi bisa beraktivitas ibadah. Insya Allah sudah kita terapi dan ini insya Allah minyaknya akan terus istiqomah biar dipakai terus, biar menjadi wasilah kesembuhan dari Pak Hairul. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, kesembuhan kembali. Amin ya Allah ya Rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, setelah kita jadwal khotib di Nurul Khairat, lalu terapi Pak Hairul di perumahan Depen, langsung ke tempat saudara saya yang guru pantun Harja Mukti. Kita janji kita memberikan minyak Al-Hikmah. Ini sudah kita kirim ya, sebagian dulu. Nanti kalau udah habis tinggal telepon lagi. Yang penting jangan sampai hari tenang. Hari tenang tinggal 2 hari lagi. Jadi makanya nih guru pantun, alhamdulillah. nanti toko-toko dikasih minyaknya. Nanti tadi saya bagi-bagiin di masjid. Jadi makanya nanti kita kirim lagi lah. Buat PLPM juga kalau mau tinggal WA secepatnya, ntar kita kirim ya, biar berkah jadi manfaat. Sesarin mangga pantunnya untuk Jumat ini. Siap. Buah mangga si mana lagi? Cakep. Ditambahin buah pisang. Tinggal selangkah lagi. Cakep. Pak Imam Ririn, insya Allah menang. Amin ya Allah ya Rabb. Alhamdulillah. Kabul amin ya. Yang penting bismillah, kita kuatin zikir, kuatin doa, mudah-mudahan Allah juga meridhoi langkah kita, hajat kita, dan mudah-mudahan semua dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Perjuangan kita tinggal berapa hari lagi? Selangkah lagi. Tinggal besok. Ya, kita jaga keutuhan tetap, persatuan kita jaga. Jangan sampai kita terprovokasi. Sabar, siap. Kita lebih santun, jangan kita melawan ujaran-ujaran makian, cacian, fitnahan dari lawan, karena kita berusaha mengikuti bagaimana proses pemilihan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Insya Allah berkah buat warga Depok ke depan, berkah selalu saudara saya Ustadz Muhammad Sahrin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita di Al Mukmin masih dengan Ketua LPM Harjamukti Pak Iskandar. Nah, dengan Kang siapa namanya, Kang? Hah? Alfian. Bang Alfian ya. Tim kita di Harjamukti ini. Gimana tanggapannya dari Pak Iskandar tentang minyak Al-Hikmah kita? Wah, luar biasa nih. Ustadz Ade Permana bermanuver pakai minyak hikmah. Abah suka. Ini ada gambar Bang Imam dan Pok Ririn. Semoga ikhtiar kita semua diridhai Allah, mendapat keberkahan dan bisa melanjutkan kepemimpinan Kiai Idris ke Bang Imam. Amin, amin ya Allah ya Rabb. Sasarin, tutup dengan pantun. Masya Allah. Ustadz pantun. Hari Jumat di sore hari, Cakep, silaturahmi harus dijalin. cakep, Kita punya nikmat harus kita syukuri. cakep, Jangan lupa kita coblos Pak Imam dan Pak Ririn. cakep. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.